Saya akan membagikan kepada Anda sebuah rahasia baru ya, yang baru aja dibagikan oleh Instagram sendiri. Gimana caranya seseorang, sebuah akun di Instagram itu bisa masuk ke dalam Explore Page dan pada akhirnya bisa berkembang secara cepat melalui Explore Page. Dalam mengembangkan sebuah akun Instagram tampil ke sebanyak mungkin orang baru itu penting sekali ya. Maupun akun Anda itu sifatnya akun personal atau akun bisnis di Instagram maupun akun creator di Instagram, maka untuk mengembangkan sebuah akun penting kita supaya bisa meraih orang baru dan pada akhirnya orang baru tersebut masuk ke akun kita, melihat akun kita dan pada akhirnya memutuskan untuk follow akun kita dan nanti bisa menjadi pembeli kita atau pelanggan kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ya cara supaya bisa masuk ke dalam Explore Page yang adalah satu-satunya cara supaya akun kita bisa berkembang secara gratis dan mungkin tercepat untuk bisa menambahkan jumlah follower dan jumlah pelanggan Anda saat ini dalam Instagram. Di dalam video ini saya akan membagikan kepada Anda sebuah rahasia baru ya, yang baru aja dibagikan oleh Instagram sendiri. Gimana caranya seseorang, sebuah akun di Instagram itu bisa masuk ke dalam Explore Page dan pada akhirnya bisa berkembang secara cepat melalui Explore Page. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di screenshot ini adalah salah satu post yang kita publish di akun saya sendiri dan mendapatkan exposure yang cukup besar dari Explore Page karena di situ bisa dilihat bahwa Explore Page-nya cukup banyak exposure orang dari Explore Page. Nah, bagaimana caranya supaya kita yang nantinya melakukan posting di Instagram bisa masuk ke dalam Explore Page dan mendapatkan jumlah orang baru yang besar? Memang saya tidak bisa pastikan bahwa akan Anda mendapatkan efek yang sama seperti ini. Tetapi ini telah saya lakukan berkali-kali di akun saya sendiri, bahkan di akun dari klien-klien kita yang kita handle akun Instagramnya. Dan di video ini saya akan membahas juga apa yang disebutkan paling penting oleh Instagram sendiri, bagaimana caranya supaya Anda sendiri bisa melakukannya setelah menonton video yang satu ini. Maka stay tune terus karena di video ini kita akan bahas langkah-langkah yang bisa Anda terapkan supaya Anda postingannya bisa masuk ke Explore Page. Di sini bisa Anda lihat bahwa ini posting dari sebuah akun di Instagram yang adalah akun official Instagram untuk para creators, termasuk kita nih, para marketers. Yang di sini Instagram membukakan untuk pertama kalinya dari sejak awal Instagram ada hingga boomingnya di tahun 2013-2014 itu hingga saat ini belum pernah dibuka dan baru saat ini Instagram secara official melaunching apa sih yang terjadi di balik dari masuknya sebuah post ke dalam Explore Page atau algoritma Instagram Explore Page sendiri. Jadi di postingan ini baru saja belum lama diposting dan dibukakan dan kita akan melihat sebetulnya apa yang diperlukan bagi Anda untuk masuk ke dalam Explore Page. Tapi kenapa alasannya kita harus berusaha untuk masuk ke Explore Page? Karena Explore Page ini kita sebutnya adalah targeted reach. Sangat tertarget sekali dibandingkan dengan kalau kita menggunakan hashtag contohnya. Juga organik tapi tidak terlalu tertarget. Alasannya kenapa? Karena begitu konten Anda masuk ke yang disebut dengan Explore Page, maka Instagram nantinya akan berusaha untuk mengambil dan menganalisa konten Anda, lalu memberikan konten Anda tersebut tadi ke orang-orang lainnya yang sekiranya akan suka dengan konten Anda, akan berinteraksi dengan konten Anda, dan pada akhirnya berakhir akan memfollow akun Anda. Jadi Instagram akan membantu kita. Ibaratnya kalau hashtag itu kita dibiarkan untuk berusaha sendiri mencari orang-orang yang kurang lebih akan tertarik dengan konten kita. Tapi kalau Explore Page, sekali kita masuk ke Explore Page, maka kita tidak sendirian. Tapi kita dibantu oleh algoritma Instagram sendiri, dicarikan kira-kira orang siapa yang akan berinteraksi dengan konten kita tersebut. Dan oleh karena itu, begitu sekali kita masuk ke Explore Page, biasanya perkembangan dari interaksi post kita tersebut akan secara eksponensial meningkat. Nah, itu sebabnya kenapa Explore Page ini sangat penting untuk kita usahakan supaya konten kita bisa masuk ke dalam Explore Page. Kenapa Explore Page ini seharusnya menjadi tujuan utama jika kita ingin mengembangkan akun Instagram kita secara organik adalah karena perkembangan dari Explore Page itu biasanya eksplosif. Biasanya sangat eksponensial dan itu bisa dilihat dari postingan yang satu ini di inside akun Instagram saya. Di sini bisa dilihat bukan hanya sekali tapi beberapa kali sampai lebih dari 1 juta orang. Jadi menjangkau 1 juta orang di Instagram dan bahkan ada yang juga yang sampai 2,5 juta orang. Nah, kalau kita lihat lagi ini kedua adalah salah satu postingan yang memiliki jangkauan Explore Page yang cukup besar juga dan ini bisa dilihat bahwa dari beberapa kategori jangkauan tersebut Explore Page menjadi sangat dominan. Hampir sebagian besar konten ini itu datangnya orang-orang barunya dari Explore Page. Dan di sini jumlah orang barunya teman-teman bisa lihat ya bahwa ada lebih dari 80% ini adalah orang baru semuanya. Dari sekian banyak postingan tersebut menjangkau orang baru, sebagian besarnya itu adalah orang baru.
Dan ini faktanya dicarikan oleh algoritma Instagram. Jadi bahkan dibantu oleh Instagram. Dan itulah kenapa Explore Page ini menjadi sesuatu yang penting untuk Anda yang ingin grow secara organik, tapi juga menemukan orang-orang yang spesifik tertarget yang nantinya akan suka dengan konten Anda. Bukan seperti teknik-teknik membeli follower yang mungkin Anda bisa dapat follower secara besar dalam waktu yang sangat singkat, tapi orang-orang tersebut tidak akan berinteraksi dengan akun Anda dan malah nantinya akan membahayakan algoritma Anda. Karena begitu Anda posting, ternyata nggak ada yang berinteraksi. Nah, dengan Explore Page ini, begitu Anda masuk ke sana, dibantu oleh Instagram, mencari orang-orang yang nantinya akan senang berinteraksi dengan konten Anda, dan efeknya adalah akun Anda akan lebih cepat lagi berkembang di kemudian harinya. Tapi gimana ya caranya supaya kita bisa menembus? Bagaimana cara bekerjanya? Sebagian besar dari kita menganggap cara bekerja Explore Page ini sebetulnya sebuah misteri ya. Kenapa sebuah misteri? Kalau hashtag, kita bisa mencari jumlah hashtagnya kan maksimal 30. Kita bisa cari 15 hashtag, 20 hashtag. Kita masukkan dalam sebuah post. Ada effort kita memasukkan hashtag dan mendapatkan jumlah feedbacknya berapa ya orang yang masuk dari hashtag tersebut. Tapi kalau Explore Page, ini seperti sebuah misteri karena kita tidak tahu sebetulnya apa yang Instagram melakukan di belakang dari Instagram sendiri, sehingga pada akhirnya konten tersebut bisa disebarkan menjadi lebih luas dan lebih luas lagi. Berbeda dengan katakanlah Instagram advertising. Anda spending budget atau berbelanja advertising di Instagram Ads, Anda bisa memastikan berapa jumlah orang yang akan melihat iklan Anda. Tapi tidak dengan Explore Page. Nah, makanya banyak orang yang menganggap Explore Page ini sebuah misteri ya, atau sebuah mitos gitu ya. Apakah konten ini akan masuk ke Explore Page? Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Nah, karena itu sekarang di sini ini Instagram membukakan secara jelas apa sih parameter-parameter yang diperlukan untuk semua orang yang ingin masuk ke dalam yang namanya Explore Page Instagram. Nah, kita akan bedah satu persatu dari poin yang pertama hingga poin yang keempat, karena ternyata ada 4 cara untuk Anda masuk ke dalam Explore Page di Instagram. Oke, jadi ini dia bentuk postingannya, dan di sini kita bisa lihat captionnya bahwa keterangan bagaimana caranya Instagram merekomendasikan sebuah post yang fits you atau cocok dengan Anda atau interest Anda atau ketertarikan Anda. Nah, di sini ada kriteria-kriterianya. Satu poin, saat Instagram membuka fitur-fiturnya atau membuka cara kerja platformnya, biasanya dia selalu mengatakan bahwa apa yang Instagram lakukan untuk orang-orang supaya lebih baik dalam berinteraksi ataupun menemukan konten-konten dalam Instagram. Jadi dari sisi pandang mensupport user-usernya. Tapi kita sebagai seorang marketer, kita sebagai seorang pebisnis, kita harus melihatnya dari sisi bagaimana caranya kita menggunakan konten tersebut untuk meraih orang. Jadi dibalik ya, kalau Instagram ini kan berbicaranya how we make post recommendation that fits you. Gimana caranya Instagram membuat rekomendasi post yang sesuai dengan interest Anda atau kesukaan Anda atau apa yang Anda ini perhatikan di Instagram. Tapi kalau kita menggunakan informasi ini dan kita balik bagaimana cara kita untuk bisa menjangkau orang-orang tersebut menggunakan fitur yang Instagram berikan. Jadi sebagai seorang marketer kita jadi tahu bahwa seberapa banyak dan seberapa cepat orang-orang itu berinteraksi dengan konten kita, artinya orang itu seberapa cepat like-nya, seberapa cepat komennya, seberapa cepat share-nya atau save-nya, itu menentukan apakah konten tersebut tadi itu masuk ke Explore Page atau enggak. Jadi sebagai seorang marketer atau sebagai seorang yang publish konten di Instagram, kita harus secepat-cepatnya membuat post yang baru saja kita terbitkan tadi, mendapatkan sebesar-besarnya like, komen, share, dan save. Nah, ini biasanya kalau dulu ya, di tahun-tahun 2015 gitu ya, ada yang disebut dengan engagement group. Jadi katakanlah kalau kita punya satu post yang baru kita publish, ini kita kirimkan ke dalam engagement group ini. Ya, seperti grup WhatsApp atau Telegram yang isinya banyak orang, dan begitu post ini kita terbitkan, post ini kita kirimkan ke dalam grup tadi, supaya semua orang yang di dalam grup tadi melakukan like, comment, save, dan share. Akibatnya apa? Instagram menerima sinyal bahwa postingan tadi menerima banyak komen, like, share, dan save. Dan oleh karena itu, di momen-momen itu, di tahun-tahun itu dalam waktu hanya beberapa menit saja, postingan tadi sudah langsung bisa masuk ke Explore Page dari banyak orang di Instagram. Dan itu cara growth hack dulu ya. Saat ini memang algoritma Instagram sudah sangat pintar karena sudah develop machine learning-nya, artificial intelligence-nya juga sudah sangat canggih. Jadi dia bisa mendeteksi akun-akun mana saja yang menggunakan tanda petik inauthentic activity atau fake like, fake comment, fake save, fake share. Itu dia bisa tahu. Jadi artinya buat Anda yang sekarang mungkin menggunakan strategi-strategi seperti group engagement group tadi, itu sudah tidak maksimal dilakukan saat ini, dan bahkan Instagram juga menunjukkan sebuah community guidelines yang menunjukkan bahwa mereka itu tahu kalau kita melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu.
Coba kita lihat ya. Nah, di tahun 2020 ini postingannya Agustus 13 2020, dia mengintroduce new authenticity measures on Instagram. Jadi Instagram mulai membedakan antara orang-orang yang berusaha untuk mengakali algoritma atau sistemnya Instagram dan bahkan memberikan penalti. Jadi penaltinya ini ke akunnya. Dalam bentuk kadang-kadang kita tidak mendapatkan fitur-fitur yang harusnya kita dapatkan di Instagram, mungkin nantinya tidak bisa centang biru, dan juga kadang-kadang yang langsung terasa adalah tiba-tiba ada action block, atau mungkin kita juga tidak bisa mengakses akun kita dalam waktu beberapa saat. Di sini sudah dijelaskan bahwa Instagram dapat membaca behavior-behavior yang memang pada akhirnya dianggap untuk membuat environment Instagram atau lingkungan Instagram ini menjadi tidak nyaman bagi user-usernya. Jadi bahkan ada di sini identity verification process ini pada akhirnya kalau sudah sangat sering melakukan hal-hal seperti itu, akunnya akan di-freeze lalu akan diminta identity atau KTP ya untuk bisa mereactivate lagi akun tersebut. Jadi untuk teman-teman harap menggunakan Grow-nya sekarang seperti yang disarankan di channel saya. Sebab banyak sekali teknik-teknik yang memang dulu bekerja, tapi saat ini itu sudah tidak bekerja. Karena memang sangat dinamis sekali dunia Instagram ini ya, banyak update-nya dan bahkan algoritmanya pun dalam beberapa saat pasti ada update baru. Jadi selalu pantau terus channel Yosef Abbas. Oke, jadi setelah poin yang pertama ini kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat langsung di postingannya bahwa your history of interacting with the person who posted. Artinya interaksi kita secara histori atau dulu apakah kita pernah berinteraksi nggak dengan akun ini, itu menentukan apakah akun tersebut akan masuk ke explore page kita. Jadi kalau dibalik kita sebagai orang yang buat konten, maka biasanya konten kita itu apakah sebelumnya sudah ada belum orang-orang yang berinteraksi dengan akun kita. Nah, kalau sudah ada orang-orang yang berinteraksi dengan akun kita, artinya kita sudah punya kolam yang cukup besar ya. Saat kita publish konten baru, orang-orang tersebut akan kemungkinan melihat konten tersebut di home kita. Nah, jadi ini kayak snowball effect ya. Katakanlah si A ini publish konten dan sebelumnya si B ini sudah pernah like komen yang ada di si A ini. Nah, next kalau yang si A ini nanti akan publish konten lagi, si B ini akan secara otomatis melihatnya di explore feed. Dan otomatis kalau dia sebelumnya sudah berinteraksi dengan si A ini, Instagram menganggap bahwa si B ini tertarik ya dengan konten ini ya, karena sudah pernah berinteraksi. Maka secara otomatis akan ditunjukkan nih ke si B tadi. Dan itulah sebabnya kenapa history interacting with the person atau historinya apakah orang B ini pernah berinteraksi itu jadi ukuran yang cukup penting juga buat Instagram untuk menentukan kemana sih saat kita publish konten itu harus dilempar. Nah, kalau misalnya teman-teman punya akun Instagram yang masih baru, artinya sebelumnya belum banyak orang-orang yang berinteraksi dengan konten kita. Artinya kolamnya belum terlalu besar. Nah, begitu kita posting sebuah post, maka orang-orang yang melihat di explore page-nya tidak begitu banyak. Berbeda dengan mereka yang mungkin sudah punya sebelumnya banyak yang berinteraksi dengan konten mereka. Mungkin followernya nggak harus besar, tapi katakanlah Anda publish sebuah konten tersebut sebelumnya viral gitu, di-share orang. Artinya banyak yang berinteraksi dengan konten tersebut ya. Begitu Anda posting lagi setelahnya, itu nantinya mereka yang sebelumnya berinteraksi akan didorong ke konten baru Anda tadi. Nah, itu menyebabkan ini seperti snowball effect ya. Begitu Anda publish konten selanjutnya lagi, maka orang-orang yang sebelumnya pernah berinteraksi akan melihat konten Anda tadi. Gitu. Jadi ini seperti sebuah circle. Jadi apa artinya buat Anda sebagai seorang marketer adalah pastikan sekecil apapun saat ini follower Anda, tapi pastikan orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Anda saat melihat postingan Anda yang baru, ini mereka ingin berinteraksi. Artinya postingan Anda ini harus relevan dengan orang-orang yang telah berinteraksi dengan Anda saat ini. Kedua, postingan Anda juga harus menarik buat mereka yang telah berinteraksi dengan Anda saat ini. Maka kalau itu terjadi, akan terjadi snowball effect tadi ya, efek bola salju ya. Orang yang sebelumnya telah berinteraksi, Anda publish post baru, mereka berinteraksi lagi, lebih banyak orang yang berinteraksi, postingan Anda yang selanjutnya lagi, mereka melihat lagi, dan lebih banyak orang lagi yang berinteraksi, terutama itu berinteraksinya akan disuggest ke explore page sehingga Anda pun mendapatkan exposure seperti snowball effect tadi. Nah, selanjutnya bagaimana caranya supaya postingan kita bisa masuk ke explore page dan pada akhirnya mendapatkan jutaan orang baru untuk melihat konten kita adalah ini nih yang ketiga nih. Jadi your activity such as what post you have liked, saved, or commented and how you interacted with post in explore in the page. Jadi artinya gimana orang-orang itu berinteraksi dengan post kita di dalam explore page itu menjadi standar buat si Instagram ini menyebarkan post kita.
Jadi artinya setiap akun di Instagram itu dilihat, di tracking sama Instagram. Sebetulnya orang ini itu pernah like di konten apa aja, pernah save konten apa aja, pernah share konten apa aja, dan biasanya senang melihatnya itu senang lihat konten apa. Nah, jadi orang tersebut itu nantinya akan disuggest konten-konten seperti apa di dalam feed-nya, di dalam story-nya, di dalam explore page-nya. Nah, ini sebabnya buat Anda yang memiliki sebuah akun Instagram, penting banget untuk menentukan yang namanya needs Anda. Jadi kalau kita sharing mengenai quote motivasi, di situ aja, jangan pindah-pindah. Kalau kita sharing mengenai memasak, jangan tiba-tiba kita share otomotif. Jadinya Instagram pada akhirnya bingung. Dia harus men-suggest Anda, konten Anda, itu ke orang-orang yang seperti apa. Katakanlah kalau Anda memiliki konten-konten yang sifatnya otomotif, semuanya otomotif, atau Anda akan berusaha disuggest ke orang-orang yang pastinya suka dengan otomotif. Jadi nanti ada orang A, orang B, orang C, dia ini suka untuk like atau save itu konten-konten yang sifatnya otomotif. Nah, orang tersebut akan direkomendasikan konten Anda. Nah, tapi permasalahan sering terjadi kalau kita postingnya itu ibaratnya galeri personal yang semua jenis konten kita posting gitu ya. Mau kita di pantai, kita posting, mau kita lagi olahraga, kita posting, mau kita lagi katakan naik otomotif, kita posting. Instagram jadi bingung sebetulnya niche atau kategori dari akun Anda ini sebetulnya akun olahraga, atau akun motivasi inspirasi, atau akun katakanlah akun memasak, ataupun akun otomotif. Nah, buat Anda yang sebaiknya saat ini belum fokus ke sebuah niche tertentu, saat ini tentukan niche Anda karena ini akan sangat membantu konten yang nantinya Anda publish di akun Anda itu akan disebarkan nggak ke dalam explore page. Jadi itu sangat penting sekali. Nah, kedua yang cukup interesting banget kalau kita lihat dari sini, ini di sini kelihatan ya teman-teman ya bahwa ada kata-kata interacted with post in explore in the past. Jadi bukan sembarang interaksi, tapi interaksi yang ada di dalam explore page aja. Jadi bukan interaksi yang ada di feed, story, ataupun di explore. Artinya apa? Artinya ternyata berbeda lokasi di feed, atau di story, atau di explore, ini algoritmanya beda. Jadi katakanlah seperti ini. Anda senang dengan melihat otomotif di feed Instagram Anda. Anda like, comment, dan save otomotif. Di feed Anda itu akan disuggest konten-konten otomotif. Tapi kalau di story ternyata Anda senangnya melihat katakanlah masakan gitu ya, dessert, makanan dessert. Nanti Anda akan direkomendasikan di story itu banyak dessert food. Berbeda lagi dengan explore. Nah, jadi ternyata setiap fitur-fitur Instagram ini memiliki memang algoritma yang berbeda tergantung dari kesukaan Anda dalam menggunakan fitur tadi. Kalau di Reels, katakanlah Instagram Reels, Anda sukanya ternyata menonton katakanlah proses orang masak ya, masak-masak di rumah gitu. Nah, bisa jadi di Reels Anda melihatnya masak-masakan, di story Anda melihatnya otomotif, di feed Anda melihatnya olahraga. Bisa seperti itu ternyata. Karena di sini tertera bahwa interacted with post in explore in the past. Jadi itu cukup menarik. Yang terakhir atau yang keempat ya, ini adalah bagaimana caranya Instagram ini memang sangat berhati-hati untuk menyebarkan konten media, terutama dari explore ke orang-orang. Kelihatan bahwa information about the person who posted, like how many times other people have interacted with that person in the past. Artinya adalah ternyata Instagram itu melihat siapa yang posting. Itu dilihat juga gitu, bukan hanya kontennya aja disebarkan ke siapa, tapi yang postingnya siapa, itu dilihat juga kecocokannya dengan audiens yang nantinya dia akan memberikan konten tersebut. Misalnya, Anda selama ini posting konten mengenai masak-masakan. Saat Anda posting konten mengenai otomotif, bisa jadi konten otomotif Anda tidak ditampilkan ke orang-orang yang lebih luas di explore page. Kenapa? Karena Instagram membaca sebetulnya akun apa sih yang lagi mempublish konten tersebut, dan kalau sekiranya nggak relevan dengan behavior akun Anda tadi, karena Anda seringnya posting yang seputar otomotif tadi, maka seputar makanan tadi, maka otomotif Anda itu nggak akan menyebar secara luas ke akun-akun otomotif atau pecinta otomotif. Nah, di sini artinya information about the person who posted, siapa yang memposting akun tersebut dilihat. Biasanya posting apa, biasanya akun tersebut menerima interaksinya banyakkan dari tipe konten yang membahas topik apa ya, itu dilihat juga oleh Instagram. Ini artinya. Nah, di sini juga berarti bahwa Anda harus memperhatikan selain niche box tadi ya, postingannya nggak boleh sembarangan ke sana kemari. Tapi di sini juga berarti Instagram ini sangat hati-hati sekali dalam menunjukkan konten tersebut di explore page. Kenapa? Karena kalau kita ditunjukkan konten di home kita, saat kita masuk ke Instagram, kita buka aplikasi, kan kita melihat banyak konten di home kita. Itu kita melihat konten-konten yang kita udah follow orangnya.
Jadi kita sudah expect akan mendapat konten seperti apa. Saya follow katakanlah akun yang mengajarkan kita mengenai yoga dan meditasi. Maka kalau dia posting, saya udah expect akan mendapatkan konten yoga dan meditasi misalnya gitu ya. Tapi ternyata si akun yoga dan meditasi itu bagus, dia masuk ke explore page. Maka Instagram sangat hati-hati untuk tidak menyebarkan si konten meditasi tadi ke orang yang ternyata dia itu seorang katakanlah geng motor. Masa geng motor dia kemungkinan interaksinya kan nggak akan bagus dengan meditasi atau yoga gitu ya. Nah itu akan secara hati-hati sekali supaya dia menyebarkan akun tersebut tetap relevan dengan orang baru. Itu kenapa saat Instagram ini menunjukkan konten baru di explore page, dia menerapkan beberapa evaluasi ini, menerapkan beberapa parameter ini gitu ya, supaya tidak salah menunjukkan konten. Kalau explore page itu biasanya orang baru semuanya yang belum pernah melihat konten kita. Seperti ini contohnya di akun ini salah satu insight tadi ini menunjukkan bahwa jumlah orang ini orang baru yang belum pernah follow kita. Artinya orang-orang ini belum memutuskan untuk klik follow. Mereka belum tahu bahwa kita tuh isi akunnya apa, akunnya seperti apa. Nah ini orang baru semuanya. Oleh karena itu Instagram sangat berhati-hati dalam menunjukkan konten kita di dalam explore page. Tapi sekalinya tembus ke explore page dan sekalinya di dalam explore page itu disebarkan dan memang mendapatkan interaksi yang besar, maka Instagram nggak akan ragu-ragu lagi untuk menunjukkan konten Anda ke lebih banyak orang lagi. Dan itu yang bisa membuat Anda pada akhirnya, saya bilangnya, explosive growth melalui explore page tadi. Oke, jadi ini dia summary-nya gimana caranya postingan Anda bisa masuk ke explore page, bisa ranking tinggi di explore page, dan pada akhirnya ditunjukkan ke jutaan orang secara gratis di Instagram melalui explore page. Yang pertama adalah sesegera mungkin begitu post tersebut dipublish atau diluncurkan ke dalam akun Anda, pastikan mendapatkan early engagement. Banyak orang yang like, comment, dan save sesegera mungkin. Kalau bisa, biasanya tekniknya adalah share post tersebut ke story Anda. Coba juga untuk Anda selalu posting di jam-jam yang ramai, sehingga dipastikan orang-orang lagi ada di Instagram dan siap untuk berinteraksi dengan konten Anda tadi. Lalu juga jangan lupa untuk membuat konten tersebut itu, kalau misalnya ada yang komen di jam-jam awal, Anda segera balas komentarnya. Sebab biasanya di dalam 1 jam pertama Anda balas komen, itu sangat menentukan sekali apakah konten tersebut akan masuk ke explore page dan pada akhirnya akan disebarkan oleh Instagram. Yang kedua, pastikan Anda memberikan konten-konten yang memang relevan dengan orang-orang yang berinteraksi sebelumnya. Pastikan Anda juga secara needs ya, udah tahu topiknya apa, secara fokus memproduksi atau membuat konten di topik-topik itu, sehingga nanti orang-orang juga yang pernah berinteraksi, mereka akan expected akan mendapat apa dari akun Anda. Yang ketiga adalah jangan lupa menggunakan efek snowballing tadi ya. Jadi orang yang telah melihat, biasanya kalau Anda publish lagi akan disebarkan ke mereka yang sudah pernah berinteraksi. Pastikan Anda konsisten posting dengan topik yang kurang lebih sama tadi, tapi dengan angle yang berbeda-beda, dengan pembahasan yang sangat bervariasi. Jadi Anda memiliki needs yang jelas, tapi juga Anda memiliki fanbase yang pada akhirnya akan bertambah banyak dari waktu ke waktu. Karena Anda memiliki snowballing effect tadi yang pada akhirnya mendorong Anda ke explore page, bukan hanya masuk ke explore page, tapi menyebar secara eksponensial di explore page karena direkomendasikan oleh Instagram. Dan yang paling terakhir, yang keempat adalah yang paling menentukan kredibilitas dan authority dari akun Anda juga. Artinya adalah percuma kalau kita bisa viral atau menembus explore page sekali-sekali aja, karena kita tidak konsisten memproduksi konten atau mempublish konten. Tapi di sini Instagram melihat dari beberapa minggu ke belakang saja, bukan beberapa tahun ke belakang ya. Nah, artinya adalah Anda perlu konsisten dalam membuat konten tersebut. Dan itu membuat Instagram ini yakin pada kredibilitas dan authority dari akun Anda. Dan kalau ada postingan Anda yang nantinya akan masuk ke explore page, akan lebih mudah didorong Instagram dan direkomendasikan ke lebih banyak orang lagi. Oke, jadi itu dia 4 tipsnya. Semoga tips itu bisa berguna buat Anda supaya bisa grow dan terlihat di depan jutaan orang baru yang belum pernah melihat akun Anda. Dan sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Subscribe channel Yosef Abbas supaya Anda mendapatkan update-update terbaru seputar marketing, bisnis, dan juga seputar online marketing. Dan don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.